Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Saputra dari 10 3J4 akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia. Bab pertama, sejarah. Pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah itu sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dan silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi sejarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang sama, yaitu silsilah atau keturunan. KBBI memberi definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, asal usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Yang kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat membuka dalam setiap peristiwa-peristiwa di dalamnya. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Hanya manusia yang mempunyai proses kelangsungan dari suatu peristiwa. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya sesuatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antara peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah tanpa berpikir secara runtut dan kesinambungan. Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada perintah masalah atau pemberi yang tidak tepat. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membentuk untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya.
Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu diperlukan ada pembagian waktu dari berbagai aspek. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan seperti sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampau, tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Contohnya sebagai berikut. Masa pemerintahan Raja Haryam untuk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Perang Diponegoro berlangsung antara tahun tersebut. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Cara berpikir diakronik mengajarkan pada kita untuk lebih dalam mengamati gejala fenomena tertentu. Masih berhubungan pembalasan waktu sejarah, mengenal istilah periodisasi. Ketiga, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diantarkan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dalam peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah kronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu. Secara mendalami lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri. 1. Mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitikberatkan peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Kajiannya sistematis. 6. Sifat kajian mendalam. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekadar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa atau kejadian perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contohnya perubahan yang dapat terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 19 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Perubahan juga dapat menjadi lambat. Contohnya penerapan politik etis di Hindia berada yang lambat dan mendorong. Lanjut bab 2, yaitu corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara Indonesia. Yang pertama, asal-usul bumi dan makhluk hidup. Awal mula terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut dengan Big Bang, ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Ledakan ini melontarkan dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru. Materi-materi ini kemudian mengisi semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmos, asteroid, atau meteor. Sebagai lontaran garis, yaitu bumi awalnya terbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar. Semakin lama semakin mendingin dan akhirnya berbentuk bola padat. Proses ini berjalan cukup panjang, berevolusi kurang lebih 2,5 miliar tahun hingga mencapai keadaan sekarang.
menurut teori geologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan. Bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Mesozoikum. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kendati telah memunculkan perkembangannya manusia pertama, keadaan dalam bumi pada kala Pleistosen, masa Mesozoikum. Ketidakstabilan itu disebabkan 3 faktor utama, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan tenaga endogen dan oksigen. Yang kedua, perubahan iklim berupa es yang mencair dan membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Itulah alasannya kala Pleistosen disebut juga zaman es atau zaman glasial. Dan yang ketiga, letusan gunung api. Gabungan ketiga faktor tersebut termasuk gerakan tenaga endogen berupa lempung tektonik juga ikut membentuk Kepulauan Indonesia seperti yang kita diami sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.